Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ainun Azizah, NPM 1901011165 dari kelas B semester 4. Jadi, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah Fikih Munakahat. Baik, untuk materi yang pertama itu tentang kenapa harus menikah atau nikah itu adalah ibadah. Jadi, Islam adalah agama yang sempurna di segala aspek termasuk dalam rumah tangga harus sesuai dengan aturan Islam. Menikah itu harus ada aturan dan tujuan. Tujuan dari menikah sendiri itu adalah sebagai suatu ibadah. Contoh aturan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 34 sampai dengan 35. Dalam ayat ini memberikan aturan bagaimana cara kita berumah tangga. Aturan ini bukan hanya untuk berumah tangga ketika ada masalah, bahkan rumah tangga yang sudah tidak bisa diselesaikan. Baik, untuk materi yang kedua itu tentang konsep peminangan. Meminang atau lamaran yang memulai atau menawarkan diri untuk melamar dikarenakan malu jaga image diri pihak perempuan, akan tetapi seperti yang disampaikan oleh Buya Yahya bahwa seorang perempuan pun juga bisa melamar seorang laki-laki, apalagi jika ada seorang laki-laki yang soleh. Tentu saja hal tersebut sangat dibolehkan, karena seorang laki-laki bisa saja dia memilih orang lain, karena kita sudah tahu bahwa kita melihat seorang laki-laki yang soleh, tentu saja sebagai orang tua, lantas dia akan memilih laki-laki untuk calon anak perempuannya. Khitbah adalah proses lamaran di mana pihak keluarga calon mempelai laki-laki mengunjungi atau melamar ke rumah calon mempelai perempuan. Dalam pertemuan tersebut, pihak mempelai laki-laki akan mengutarakan peminangan untuk mengajak sang mempelai perempuan berumah tangga. Baik, untuk materi yang kedua itu tentang konsep peminangan. Meminang atau lamaran yang memulai atau menawarkan diri untuk melamar dikarenakan malu jaga image diri pihak perempuan, akan tetapi seperti yang disampaikan oleh Buya Yahya bahwa seorang perempuan pun juga bisa melamar seorang laki-laki, apalagi jika ada seorang laki-laki yang soleh. Tentu saja hal tersebut sangat dibolehkan, karena seorang laki-laki bisa saja dia memilih orang lain, karena kita sudah tahu bahwa kita melihat seorang laki-laki yang soleh, tentu saja sebagai orang tua, lantas dia akan memilih laki-laki untuk calon anak perempuannya. Khitbah adalah proses lamaran di mana pihak keluarga calon mempelai laki-laki mengunjungi atau melamar ke rumah calon mempelai perempuan. Dalam pertemuan tersebut, pihak mempelai laki-laki akan mengutarakan peminangan untuk mengajak sang mempelai perempuan berumah tangga. Jadi, sebelum melakukan khitbah, seorang laki-laki hendaknya memperhatikan beberapa hal untuk menentukan perempuan mana yang ingin ia lamar. Yang pertama, mengetahui dan melihat calon mempelai. Yang kedua, sang calon tidak dalam proses khitbah dengan laki-laki lain. Yang ketiga, perempuan boleh menerima dan menolak orang yang melamarnya. Yang keempat, tidak melamar perempuan yang sedang dalam masa iddah. Yang kelima, memilih pasangan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Selanjutnya, sebelum mengajukan lamaran kepada calon pasangan, sebaiknya mengetahui dahulu cara khitbah sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang pertama, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, membaca doa dan sholawat Nabi. Yang ketiga, mendatangi kediaman calon pasangan. Yang keempat, menyampaikan maksud dan tujuan. Yang kelima,
menyampaikan jawaban dari pihak perempuan. Yang keenam, menyerahkan hantaran. Yang ketujuh, penutupan acara khitbah. Baik, itu tadi adalah pengertian khitbah dan tata caranya. Baik, untuk materi yang ketiga itu tentang syarat dan rukun dari pernikahan. Pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang rukun dan syarat-syarat pernikahan. Jadi, pernikahan ini memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada suami, yang kedua adanya istri, yang ketiga wali, yang keempat adalah 2 orang saksi, dan yang terakhir adalah zigot yang terdiri dari ijab dan qabul. Masing-masing dari rukun ini memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat dari calon suami yang pertama adalah suami atau calon suami setidaknya harus memiliki 6 syarat. Yang pertama, tidak dalam keadaan ihram. Yang kedua, kehendak dari diri sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain. Yang ketiga, jelas orangnya. Dan yang keempat, calon suami mengetahui nama calon istri beserta dengan walinya. Yang selanjutnya, tidak ada hubungan mahram dengan sang calon istri. Dan yang selanjutnya ada syarat dari istri, sang calon istri. Yang pertama, tidak dalam keadaan ihram. Yang kedua, diketahui sosoknya secara jelas. Yang ketiga, tidak sedang dalam keadaan Yang ketiga adalah tidak memiliki suami. Yang keempat adalah tidak dalam masa iddah atau tidak memiliki suami tersebut. Dan yang selanjutnya adalah jelas perempuannya. Yang selanjutnya ada syarat dari wali nikah. Yang pertama itu adalah kehendak diri sendiri. Yang kedua adalah merdeka. Yang ketiga laki-laki. Dan yang keempat taklif. Yang kelima adalah tidak fasik. Yang keenam, tidak ada celah dalam nalar atau penyakit pikun. Yang kedelapan, harus beragama Islam. Jadi, seorang wali harus memiliki agama yang sama dengan seseorang yang akan dinikahkan, seperti seorang perempuan yang akan diwalikan oleh ayah kandungnya atau oleh kakak dari pihak ayah. Jadi mereka harus memiliki ikatan darah dan mereka juga harus sama-sama beragama Islam. Dan apabila tidak memiliki ayah kandung ataupun ayah kandung tidak memiliki saudara laki-laki, maka wali nikah bisa digantikan oleh wali hakim. Baik, untuk materi yang keempat itu adalah tentang akad nikah dalam Islam. Ta'aruf adalah tata cara pernikahan Islami, tidak kalah penting untuk dipahami, dan ada 5 hal yang harus dipahami dalam pernikahan Islam. Yang pertama, tidak boleh ada pelanggaran agama karena menikah itu adalah suatu ibadah. Jadi ibadah itu harus dimulai dengan sesuatu yang diperbolehkan dalam agama. Seperti yang kita ketahui, di luaran sana banyak sekali seseorang wanita yang hamil di luar nikah, ataupun ada perempuan yang mengumbarkan auratnya, dan bahkan seorang suami yang memamerkan istrinya sehingga istrinya dapat dilihat oleh khalayak umum. Jangan mau ditradisikan oleh tradisi, tapi jadikanlah Islam sebagai tradisi. Baik, untuk yang kedua itu ada tentang wali nikah. Jadi, seorang wali nikah bagi perempuan itu tidak sah apabila pernikahan itu tanpa izin dari walinya. Jika ayah kandungnya itu sudah meninggal, maka boleh digantikan dengan pamannya dari pihak ayah. Ataupun bisa jika memang keduanya tidak memungkinkan, maka diperbolehkan untuk menggunakan wali hakim. Untuk yang ketiga, harus ada mahar. Jadi mahar sendiri itu artinya adalah harta yang diberikan laki-laki untuk sahnya pernikahan itu. Semakin sederhana maka semakin bagus. Seperti yang bisa kita ketahui yaitu seperangkat alat sholat. Yang keempat itu ada 2 orang saksi. Jadi boleh dari pihak laki-laki dan boleh dari pihak perempuan, dan wajib ada saksinya. Jadi suatu pernikahan itu dapat dikatakan sah apabila memiliki minimal 2 orang saksi.
Untuk yang selanjutnya itu ada undangan. Jadi paling tidak jika seseorang itu melakukan pernikahan maka harus mengundang orang-orang terdekat atau tetangga. Jadi kita minimal diiklankan gitu kepada orang yang sering berinteraksi dengan kita. Kenapa demikian? Hal tersebut digunakan untuk menghindari adanya fitnah dari orang lain. Karena kalau kita tidak memberitahukan kepada orang lain, kadang orang kan tidak tahu, oh si itu sudah menikah, padahal kita sudah menikah nih. Tapi tetangga kita nggak tahu, otomatis kan orang yang melihat atau tetangga kita itu akan menduga bahwa kita itu berzina dengan orang lain, padahal sudah sah menjadi suami istri begitu. Jadi itu fungsi dari undangan sendiri. Untuk materi yang kelima itu ada tentang saksi dan wali dalam Islam. Jadi syarat dari wali nikah itu ada, yang pertama itu harus balik, yang kedua itu harus lelaki, yang ketiga merdeka dan bukan budak, yang keempat sama agamanya dengan wali, dengan si calon istri. Jadi seorang wali dari pihak perempuan itu harus memiliki agama yang sama gitu, sama-sama Islam gitu. Untuk yang kelima itu bisa menilai baik buruknya dari calon imam itu. Jadi seorang wali itu harus mengetahui bagaimana kriteria atau bagaimana adab dari seorang laki-laki tersebut yang akan dijadikan calon suami dari si wanita gitu. Untuk yang keenam, bukan orang yang fasik atau bukan pendusta. Jadi menurut pendapat jumhur atau mayoritas harus ada wali, tidak harus orang yang soleh atau bertakwa. Tetapi menurut mazhab Hambali dan Syafi'i diisyaratkan kesolehannya. Jadi seorang wali itu harus soleh. Jadi di sini terdapat dua perbedaan antara pendapat dari jumhur dan dari mazhab Hambali dan Syafi'i. Jadi mereka yang satunya itu harus mengutamakan kesolehannya, sedangkan yang satunya itu tidak mengutamakan kesolehannya gitu. Baik, untuk materi yang keenam itu tentang kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Seperti yang kita ketahui bahwa mahar tersebut bisa dibayarkan atau diberikan kepada seorang perempuan dengan berhutang. Jadi seorang laki-laki yang memberikan mahar terhutang kepada perempuan, maka laki-laki tersebut wajib membayarnya tanpa membebani dari pihak perempuan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa mahar tersebut merupakan hak 100% dari perempuan. Apabila mahar tersebut terhutang, maka yang berhak atau wajib melunasinya adalah dari laki-laki tersebut. Dan apabila perempuan tersebut akan menjual atau mengapakan barang pemberian dari laki-laki sebagai mahar tersebut, itu bukan menjadi hak dari laki-laki begitu. Jadi mahar pernikahan itu boleh dibayarkan tunai, juga boleh dibayarkan secara bertahap atau terhutang tadi. Ibnu Qudamah mengatakan mahar boleh disegerakan dan boleh ditunda, boleh juga sebagian disegerakan dan sebagian ditunda, karena mahar termasuk bayaran dalam akad muamadah atau imbalan balik, sehingga boleh disegerakan atau ditunda seperti harga. Keterangan lain yang disampaikan Saiful Islam ketika menjelaskan masalah surat nikah yang tertulis jenis maharnya. Dulu para sahabat tidak menulis mahar karena mereka tidak menikah dengan mahar tertunda, namun mereka segerakan mahar tersebut. Andai mereka akhirkan, itu akan dikenal ketika masyarakat menikah dengan mahar tertunda, sementara waktu panjang dan kadang juga mereka menulis mahar yang tertunda. Bukti tertulis itu menjadi dasar mahar yang dapat dibawa oleh wanita. Ini adalah istrinya. Jadi semua kembali lagi kepada kesepakatan gitu. Menurut Ibnu Bas menjelaskan tentang teknis pembayaran mahar. Jadi permasalahan ini kembali lagi kepada kesepakatan antara suami dan istri.
dan wali dari pihak perempuan juga ya. Ketika mereka sepakat dalam hal tertentu, tidak masalah. Seperti menyegerakan mahar atau menundanya, semua itu tidak masalah. Seperti menyegerakan mahar atau menundanya, semua itu longgar wallahu alam gitu. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin harus mengikuti kesepakatan mereka. Baik, untuk materi yang terakhir itu adalah tentang poligami. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 129, Allah berfirman yang artinya, "Dan kamu tidak akan dapat berperilaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha mengampuni lagi Maha Penyayang." Maksud dari ayat tersebut itu adalah adil dalam urusan hati. Maka dalam ayat tersebut disebutkan seorang laki-laki tidak bisa berperilaku adil. Sudah jelas disebutkan dalam surat An-Nisa tersebut ya. Jadi Nabi Rasulullah aja dia tidak bisa adil kepada istri-istrinya, apalagi kita sebagai hamba-hambanya, begitu. Sedangkan dalam urusan nafkah atau urusan zahir itu harus adil. Jika urusan ini tidak bisa dipaksakan, harus adil, tetapi seorang suami tidak boleh menunjukkan kasih sayangnya hanya untuk satu istri saja, meskipun dalam hatinya ada perbedaan kasih sayang antara istri satu dan yang lainnya. Jadi masalah hati tersebut seseorang itu dapat menutupinya dengan sikap dia, dengan perbuatan dia yang soleh. Maka seseorang yang suka atau seseorang yang benar-benar mencintai istrinya itu akan tertutupi dengan kebaikan dan kesolehannya tersebut. Maka di sini disebutkan bahwa laki-laki itu tidak bisa adil dalam masalah hati, begitu. Tapi untuk masalah nafkah, semua itu bisa saja menjadi adil, seperti itu. Seseorang yang anti poligami termasuk orang yang melanggar dari syariat, dan seseorang yang bermain-main dari poligami termasuk melanggar syariat. Jadi poligami itu harus ada tujuannya. Seseorang wanita tidak boleh mengingkari poligami karena poligami sudah ada dalam Islam. Jadi kita sebagai perempuan, kita juga tidak boleh melanggar atau melarang suami kita untuk melakukan poligami. Karena apa? Karena poligami merupakan sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah, begitu. Jadi seseorang yang anti poligami itu termasuk ke dalam orang yang melanggar syariat. Sedangkan orang yang bermain-main dengan poligami itu merupakan seseorang yang melanggar syariat. Jadi kita sebagai perempuan sudah selayaknya kita mendukung dari poligami tersebut, walaupun itu berat, karena poligami itu merupakan sesuatu yang sunnah atau sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah, gitu. Tetapi apabila ada seorang laki-laki yang bermain-main dengan poligami tersebut, maka dia akan mendapatkan dosa, begitu. Jadi seseorang wanita tidak boleh mengingkari poligami karena poligami sudah ada dalam Islam. Jadi seseorang perempuan itu boleh meridoi atau mengikhlaskan suaminya untuk menikah lagi. Tetapi suatu pernikahan tersebut apabila seorang perempuan itu tidak meridoi suaminya untuk poligami lagi, maka laki-laki tersebut sah apabila menikah lagi walaupun tanpa restu dari sang istri, gitu. Menikah itu ada beberapa hukumnya. Menikah itu bisa menjadi hukumnya wajib dan bisa menjadi haram, begitu. Kenapa menikah itu bisa dikatakan wajib? Jika ada seseorang laki-laki atau seseorang yang sudah mampu fisik maupun materinya, rezekinya juga sudah ada, maka pernikahan itu merupakan suatu kewajiban bagi dirinya, gitu. Karena dia sudah memenuhi syarat dari pernikahan. Karena terkadang seseorang itu merasa
minder atau merasa dirinya kurang, dirinya belum bisa membahagiakan perempuan begitu, membahagiakan seseorang yang ia cintai. Tetapi Allah saja sudah memerintahkan kepada kita untuk menikah jika kita sudah mampu. Mampu dalam artian bukan dia kaya atau apa, tapi dia sudah setidaknya sudah memiliki pekerjaan. Dia sudah memiliki pekerjaan berarti dia sudah memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Dan selanjutnya itu menikah hukumnya haram. Kenapa menikah itu dikatakan haram? Karena dia itu menikah dengan tujuan bukan untuk menyempurnakan agama, tetapi hanya untuk bermain-main. Ada seseorang yang menikah itu karena tujuan untuk mendapatkan warisan dari perempuan, atau seseorang laki-laki yang menikah dengan tujuan untuk memuaskan keinginannya agar sama dengan yang lain. Padahal dia di sini belum mampu dalam artian apa? Dalam hal materi, dalam hal kesiapan dia untuk menikah, dia tuh belum memiliki kecukupan untuk menafkahi dari istri dan anak-anaknya tersebut. Jadi pernikahan itu bisa dikatakan haram apabila seorang laki-laki tersebut belum mampu memberikan rezeki ataupun belum memberikan materi kepada perempuan begitu. Tapi di sini bukan dikatakan seorang laki-laki itu harus kaya dulu ya, karena paling tidak seorang laki-laki itu harus memiliki pekerjaan agar laki-laki tersebut memiliki tanggung jawab untuk memberikan rezeki kepada istri dan anaknya. Baik teman-teman, itu tadi adalah pemaparan saya dari subbab 1 sampai dengan subbab 7 yaitu poligami. Semoga dapat bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.